Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester pengantar ilmu ekonomi mikro tahun ajaran 2020-2021. Seperti teman-teman lihat, di sini ada soal yaitu kondisi suatu perusahaan dalam melakukan aktivitasnya ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Ada jumlah produksi dari 0 sampai 9. Biasa kita kenal kalau jumlah produksi itu kuantitas. Dan juga ada total cost dan juga ada harga barang. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya yaitu A. Pada struktur pasar apakah perusahaan tersebut beroperasi? Jelaskan. Nih, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi jawabannya itu struktur pasar monopoli. Mengapa? Karena harganya berbeda-beda. Nah, di struktur pasar monopoli ini, karena terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, di mana P atau harga barang atau price lebih besar daripada biaya rata-ratanya. Dan juga perusahaan monopoli akan memperoleh keuntungan laba atau maksimum. Jadi untuk membedakan struktur pasar apakah yang menjadi pertanyaan dari setiap soal ini, jadi teman-teman bisa lihat dari harga barang atau price tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat untuk price-nya terlihat berbeda-beda ya, dari 120 saat kuantitasnya saat jumlah produksinya 1, harga barangnya 120. Saat jumlah produksinya 2, harga barangnya 100. Ini setiap jumlah produksi mengalami perbedaan tingkat harga atau price-nya. Lanjut ke soal B. Dengan terlebih dahulu melengkapi tabel di atas, tentukan besarnya TR, AR, MR, TC, VC, FC, APC, AC, MC, profit unit, dan total. Nah, di sini kita buat dulu terlebih dahulu tabel key yang awalnya itu key dulu, lalu TC atau total cost dan FC. Sebenarnya di sini di tabel yang sudah diketahui kan ada jumlah produksi, ada key-nya sudah diketahui. Dan juga ada total cost-nya sudah diketahui, TC-nya sudah diketahui, dan juga harga barang atau price-nya sudah diketahui. Nah, di sini karena untuk mencari tabel, untuk mencari angka tiap tabelnya itu teman-teman didahulukan untuk mengisi dari 3 kriteria ini. Nih, yang ini dulu teman-teman ya. Key, TC, dan FC. Kuantitas, total cost, dan fixed cost. Nah, karena key-nya sudah diketahui, jadi teman-teman hanya menyalin saja dari yang sudah ada di tabel. Dan untuk total cost-nya juga sama. Dan untuk fixed cost atau biaya tetapnya, teman-teman bisa dilihat sesuai dari tabel. Fixed cost itu didapatkan karena MR sama dengan MC 40. Seperti yang di tabel ini sudah di bold, yang warna merah ini sudah diketahui bahwasannya fixed cost-nya itu berada pada saat kuantitasnya 5, yaitu dengan nilai 50. Nah, kita lanjut. Jadi di sini diketahui bahwasanya fixed cost-nya itu 50. Dan karena biaya tetap, jadi pada saat kuantitasnya 0 sampai dengan 9, maka fixed cost-nya tetap 50 ya, mengikuti. Dan untuk TC-nya teman-teman bisa lihat dari tabel yang sudah disediakan atau yang tertera pada soal. Nah, selanjutnya untuk VC atau variable cost itu didapatkan dari VC sama dengan TC dikurang dengan FC. Nah, seperti pada saat kuantitasnya 1.
pada saat kuantitasnya 1, maka PC-nya tadi kan di kuantitas 1 TC-nya 120 nih ya. Jadi kita masukkan rumus. TC, kita masukkan rumus pada saat kuantitas 1 yaitu TC-nya 120 dikurangi dengan fixed cost-nya tadi kan sudah diketahui 50. Jadi hasilnya 70. Nah, seperti itu teman-teman untuk mencari variable cost. Lanjut ke AFC atau average fixed cost. Nah, untuk rumus AFC itu didapatkan dari mana sih? AFC itu rumusnya yaitu fixed cost atau FC dibagi dengan Q atau kuantitas jumlah produksi. Nah, misalnya pada saat kuantitasnya yang pertama nih, fixed cost-nya itu kan 50 dibagi dengan 1, jadi hasilnya 50 ya tetap. Kita ambil contoh pada saat yang kuantitasnya 2, yaitu 50 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya 25. Seperti itu untuk mencari average fixed cost. Lanjut ke AC. Untuk rumus AC atau average cost yaitu rumusnya adalah TC dibagi Q. Seperti yang tertera di tabel, untuk TC-nya yang 120 pada saat kuantitas nomor 1 dibagikan dengan 1, yaitu menghasilkan 120. Dan pada saat kuantitas jumlah produksinya 2, yaitu TC-nya didapatkan 170 dibagi 2. Jadi hasilnya 85. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke AVC atau average variable cost. Nah, untuk AVC sendiri rumusnya adalah TC dikurangi dengan TFC. Lanjut ke MC atau marginal cost. Rumusnya adalah TC per Q atau delta C per delta Q. Maksudnya di sini adalah kita ambil contoh pada saat jumlah produksinya 2. Pada saat jumlah produksi yang nomor 2 yaitu 120 dikurangi 120 dikurangi 50 per 1 kurang 0, sehingga didapatkan marginal cost-nya adalah 70. Nah, jadi maksud dari delta TC per delta Q itu, delta itu sama dengan penurunan. Jadi dari TC yang pertama dikurangi dengan yang pada saat kuantitasnya 0. Jadi 120 kurangi 50 per 1 kurangi 0. Jadi sehingga dihasilkan 70. Lanjut ke, nah untuk
price atau harga barangnya karena sudah diketahui, jadi teman-teman bisa langsung disalin dan masukkan ke dalam tabel. Untuk format tabelnya seperti jawaban yang ini ya teman-teman. Nah langsung aja ya ke TR atau total revenue. Itu rumusnya P kali Q, yaitu price dikalikan dengan jumlah produksi atau kuantitas. Contohnya pada saat harganya 120 dan Q-nya 1, sehingga TR-nya didapatkan yaitu 120. Begitupun seterusnya. Langsung ke TR, maksudnya AR, maaf. Untuk AR ini sendiri yaitu average revenue, rata-rata pendapatan, sehingga rumusnya TR dibagi Q. Contohnya pada saat TR-nya 120, Q-nya 1, jadi AR-nya tetap 120. Dan pada saat TR-nya 220, Q-nya 2, sehingga dihasilkan 110. Seperti itu dan seterusnya. Nah, langsung ke MR atau marginal revenue. Itu rumusnya delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, contohnya pada saat ketika jumlah produksinya 2, yaitu delta TR-nya 220. Ini 220 dikurangi dengan 120. Yang ini, yang atasnya ya. Sorry. Ini. Nah, yang itu dibagi dengan delta Q, yaitu 2 dikurang 1, sehingga dihasilkan MR-nya yaitu 100. Ini ya hasilnya. Begitupun seterusnya. Nah, dua tabel terakhir ini ada Pi T. Kalau dari tabel itu rumus itu sebenarnya Pi ya, rumusnya yang kayak gini loh. Pi T itu Pi total dengan rumus TR dikurangi TC. Seperti halnya ketika TR-nya 0, total revenue-nya 0, dikurangi dengan TC-nya 50. Jadi hasilnya berapa teman-teman? Minus 50. Dan ketika TR-nya 120 dikurangi dengan TC-nya 120, jadi hasilnya 0. Seperti itu. Dan kita masuk langsung ke tabel selanjutnya, yaitu PU, yaitu U-nya itu satuan dengan rumus P kurang AC. P price-nya tidak ada, tidak diketahui. AC-nya 0 juga, yaitu 0. Oh, jangan yang itu. Kita ambil yang ini pada saat kuantitasnya 2. Price-nya yaitu 110 dikurangi dengan AC-nya 85. Jadi 110 dikurangi 85 sama dengan 25. Seperti itu dan seterusnya. Diharapkan teman-teman bisa mencatat tiap rumus ya, karena ini bagian yang penting saat melakukan perhitungan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada keterangan bahwasannya MR sama dengan MC. Tulisannya MR sama dengan MC sama dengan 40. Nah, di sini juga, dari sini juga kita bisa mendapatkan fixed cost-nya berapa. Jadi bisa dibeberkan ke dalam kuantitas seluruhnya. Seperti itu. Kita masuk langsung ke soal berikutnya. Nah, kalau
bukan pi mikro namanya kalau tidak ada kurva. Selanjutnya, soal tentukan pada unit berapakah perusahaan menghasilkan barang untuk memperoleh keuntungan maksimum. Jelaskan dengan bantuan grafik, baik pendekatan total maupun satuan. Tadi kan sudah diketahui ya dari beberapa tabel untuk pendekatan total maupun satuan yang pi t dan pi u. Nah, di sini profit maksimumnya itu didapatkan ketika TR atau TC-nya 400 dan 250. Dengan pada saat kuantitas yang pertama 5 dan 9 ini. Teman-teman bisa dilihat dari tabel sebelumnya. Di sini juga teman-teman tarik garis sehingga didapatkan TC-nya, VC-nya, dan TR-nya seperti itu. Nah, di sini juga diberikan penjelasan jika saat pendekatan profit atau pendekatan total, maka teman-teman tulis di sebelahnya atau di bawahnya untuk profit. Ini pada saat pendekatan total ya. Pendekatan total. Nah, dengan rumus TR dikurang dengan TC sama dengan 400 dikurangi 250. Yang ini yang profit maksimum. Sehingga hasilnya 150 atau 150.000 rupiah seperti itu. Dan selanjutnya pada saat melakukan dengan pendekatan satuan, profitnya ini pada saat pendekatan satuan sehingga dihasilkan TR dikurang dengan TC sama dengan 80 dikurangi 50 sehingga hasilnya 30 atau 30.000 rupiah seperti itu.